Belasan orang serius memperhatikan layar komputer. Layar itu memperlihatkan peta Indonesia yang ditutupi gumpalan putih bergerak kian kemari. Sesekali terdengar dering telepon. Gatot Drianto segera mengangkat telepon dan sesaat kemudian ia menyampaikan informasi cuaca. Untuk perairan Karimata yang bagian utara nih Pak, dengan gelombang maksimumnya antara 3 meteran. Nanti masuk ke laut Natuna dan Kepulauan Natuna, dengan gelombangnya jadi 4-6 meter Pak. Iya, sampai tanggal 31-an itu masih segitu Pak. Nanti tanggal 1 udah mulai menurun intensitasnya. Iya, gelombangnya masih tinggi nih Pak, sampai ada warning. Gatot bekerja sebagai forecaster atau prakirawan cuaca di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pusat. Kantornya berada di kawasan Kemayoran, Jakarta Utara. Baru 6 bulan ia berdinas di sana sebagai prakirawan cuaca maritim. Setiap hari ia melayani masyarakat yang bertanya ke BMKG tentang cuaca laut. Oh, ini aja Pak yang mau berlayar naik kapal. Oh, ini apa? Nakoda? Bukan Pak, biasanya ada penumpang yang mau itu sering nanya ke sini Pak. Iya. Iya Pak. Menelpon BMKG untuk menanyakan cuaca bukan hal yang aneh. Bagus Pramojo, prakirawan maritim lainnya mengatakan, setiap hari ada saja yang bertanya, mulai dari nahkoda kapal hingga masyarakat pengguna moda transportasi laut. Masyarakat, apalagi ini kasusnya waktu itu ibu-ibu ya, dia mau ngawal anaknya mancing gitu di mana, terus dia nanyanya itu panjang sekali gitu, artinya membutuhkan waktu 30 menit dalam telepon itu kan lumayan lama Pak ya. Ya itu istilahnya gimana? Ya mungkin di ini Pak, di daerah selatan Banten. Nah itu dia nanya panjang lebar gitu kan. Ya kita ya melayani juga kan, namanya itu kepuasan user ya. Setengah jam itu Pak. Intinya dia mau mau mancing gitu aja sebenarnya. Cuma maknanya udah kemana-mana gitu. Ada belasan prakirawan cuaca di BMKG seperti Gatot dan Bagus. Rata-rata mereka jebolan Akademi Meteorologi dan Geofisika, sebuah akademi kedinasan di bawah BMKG dengan masa waktu belajar 3 tahun. Setelah lulus, mereka biasanya ditugaskan dulu ke stasiun pemantauan cuaca di daerah. Gatot pernah bertugas 3 tahun di BMKG Manokwari, Papua Barat, sementara Bagus 5 tahun ditugaskan di BMKG Bandara Frans Kaisiepo, Biak, Papua. Akhir 2010 hingga awal 2011 merupakan masa-masa di mana cuaca tidak bersahabat. Cuaca tidak menentu. Jika Anda bertanya cuaca ke BMKG pada tengah malam, mungkin yang mengangkat Agus Yarcana, salah seorang prakirawan yang kerap berdinas 24 jam. Pas orang lain tidur nyenyak di rumah, kita masih di kantor jaga ruangan, jaga terima telepon, segala macam. Misalnya kemarinnya hujan lebat gitu, mereka akan lebih aware di besok harinya, mereka akan terus nanya, ini akan sama kayak kemarin ndak, atau gimana gitu, kan banjir lagi ndak? Kalau yang biasanya sih masyarakat Pak, masyarakat yang terutama daerahnya sering banjir. Belasan prakirawan cuaca di BMKG itu terbagi dalam beberapa bidang. Ada yang ditempatkan di bagian meteorologi publik atau cuaca ekstrim untuk mengamati cuaca di daratan. Ada juga yang bertugas di bagian maritim untuk memperkirakan cuaca laut dan tinggi gelombang. Ada juga yang memantau cuaca penerbangan, dan ada juga yang khusus memantau bibit-bibit badai atau angin topan di laut. Salah seorang prakirawan senior di BMKG, Ahmad Fahri Rajab, mengatakan seluruh perakiraan cuaca yang diumumkan kepada masyarakat diolah dari data-data stasiun pengamatan di seluruh Indonesia. Stasiun pengamatan itu mengumpulkan data awan, kecepatan dan arah angin,
tingkat kelembapan dan tekanan udara, hingga berbagai informasi atmosfer bumi lainnya. Kita dukung. Kenapa kita berani bilang Jakarta hujan? Saat ini seiring dengan kemajuan teknologi ya Pak ya, kita tidak hanya menggunakan data hasil pengamatan. Saat ini BMKG punya sekitar 120 stasiun pengamatan berawak dan sekitar 160 yang otomatis, atau angka pastinya saya kurang tahu, tapi sekitar 120-an. Itu hasil pengamatan. Kondisi real di lapangan seperti apa. Kemudian ditambah lagi kita bisa menganalisis menggunakan citra satelit. Saat ini satelit sudah banyak yang bisa kita manfaatkan, yang baik yang kita punya sendiri ground receiver-nya ataupun yang kita akses dari sumber luar. Kemudian kita juga bisa gunakan data radar. Sekarang BMKG sudah punya sekitar 19 radar. Dari data yang terkumpul, kemudian diolah, lalu dibuat model perakiraan cuaca dalam beberapa jam atau beberapa hari ke depan. Bagi orang awam, membaca informasi cuaca yang diolah BMKG kemungkinan besar akan pusing dan geleng-geleng kepala karena penuh dengan istilah meteorologi yang rumit. Seperti yang terdengar ketika prakirawan senior BMKG, Darmarso, membaca data cuaca penerbangan. Kalau ini sebetulnya kalau dibaca masyarakat awam, titik R ini terjadi thunderstorm rain, titik-titik ini. Cuma ini awannya ada awan cumulonimbus tunggal disertai dengan awan-awan yang lain. Kalau ini occasional, OCNL adalah occasional. Occasional itu dari awan cumulonimbus yang berkelompok-berkelompok. Jadi awan cumulonimbusnya tidak satu, tapi berkelompok-berkelompok. Nah, di situ terjadinya biasanya di titik. Tapi untunglah, kata Darmarso, BMKG sudah sepakat menerjemahkan istilah-istilah rumit itu ke bahasa sederhana ke masyarakat. Jadi kita lupakan saja istilah-istilah teknis itu. Untuk masyarakat awam sebetulnya hanya mengetahui keadaan hujan atau tidak. Itu yang dibutuhkan. Hujan atau tidak, cerah atau berawan, kemarau atau musim penghujan, seperti itu masyarakat. Tapi yang namanya perakiraan tentu tidak selalu 100% tepat atau akurat. Lalu kalau perakiraan meleset bagaimana? Untuk menentukan seperti masa tanam dan sebagainya. Ya, saya pernah salah. Ya, oleh para user yang nelpon itu. Ketika kita menyampaikan gelombang tinggi, agak tinggi, mereka bilang, wah di sini aman-aman saja gitu. Apa yang disampaikan perakirawan Bagus Pramojo itu diamini Maria Budiarti, salah seorang perakirawan yang sudah 5 tahun bekerja di BMKG Pusat. Menurut Maria, ada banyak faktor yang menyebabkan perakiraan cuaca dari BMKG meleset. Di antaranya faktor geografis Indonesia yang luas sekali, kondisi geografis yang berada di lintasan ekuator atau garis khatulistiwa. Posisi di lintasan ekuator ini berpengaruh besar terhadap panas matahari yang dengan gampang membolak-balikan cuaca. Semua forecaster yang pernah saya temui, baik dari dalam Indonesia maupun dari luar negeri, kami suka juga sharing dengan forecaster-forecaster seperti dari Prancis ataupun dari Australia ataupun juga dari beberapa wilayah Asia. Wilayah tropis sampai saat ini memang masih menjadi daerah yang cukup sulit untuk dibuat perakiraan. Bahkan begitu banyak ilmuwan yang mencoba untuk memahami kondisi cuaca daerah tropis, mereka masih belum menemukan formula atau rumusan yang paling tepat bagaimana membuat cuaca yang baik di wilayah tropis. Bahkan sempat juga saya pernah sekali menantang satu orang forecaster dari Prancis yang ketika mereka datang ke BMKG, lalu kami menantang, bagaimana bisa tidak bikin perakiraan cuaca untuk Indonesia, dan mereka selalu angkat tangan. Tidak, kamu yang lebih jago, saya tidak bisa. Namun kekecewaan bila prediksi meleset itu kerap tertutupi oleh rasa riang oleh perhatian masyarakat yang begitu tinggi terhadap BMKG. Perakirawan Bagus Pramojo mengatakan berbagai bencana yang terjadi di tanah air seperti banjir dan tanah longsor memberi hikmah bagi BMKG lebih dikenal masyarakat. Alhamdulillah masyarakat bisa mengerti, bisa memahami dan membutuhkan. Nah, syukur-syukur kalau bisa ya cepat frekuensinya sering aja nggak masalah lah. Gitu. Telepon aja setiap hari. Gitu. Iya betul lah. Menjadi seorang perakirawan cuaca juga memunculkan kebanggaan tersendiri.
Kata Maria Budiarti, paling tidak ia mengetahui kondisi cuaca lebih dulu dibandingkan masyarakat umum. Cukup bangga juga karena ketika di jalanan tahu kapan harus menggunakan jas hujan dan terkadang tahu kapan harus menggunakan payung. Jadi kita lebih tahu dari masyarakat. Tidak semua orang bisa bekerja di bidang ini atau tidak semua orang tahu. Dan ketika saya bertemu dengan orang dan mereka menanya, pekerjaannya apa? Di BMKG sebagai apa forecaster? Apa itu forecaster? Ketika saya jelaskan, wah, pawang cuaca katanya, peramal cuaca, dan mereka mulai sekarang beberapa orang tertarik bahwa, oh di mana itu sekolahnya? Di mana saya bisa belajar tentang itu? Kebanggaan juga ditunjukkan prakirawan senior Ahmad Fahri Rajab yang kini memimpin subbidang siklon tropis. Ia bangga karena bisa memprediksi tumbuhnya bibit badai topan di wilayah Indonesia. Bersama tim, ia mengamati munculnya bibit badai di sebelah barat Bengkulu. Bibit badai ini kemudian lahir dan diberi nama badai anggrek. Badai anggrek ini sempat menghambat proses penanganan bencana gempa dan tsunami di Mentawai, Sumatera Barat pada Oktober tahun lalu. Pernah yang kami alami adalah produk kita itu dipakai oleh seluruh dunia gitu loh Pak. Kayak contoh anggrek kemarin, ketika kita mengisut warning, ada siklon di sini, posisi sekian, forecastnya seperti ini, bergerak ke sini gitu ya. Itu ya saya buka websitenya National Hurricane Center di Miami, data kita dipakai. Saya buka Tokyo, dia pakai itu. Jadi saya pikir oke, kita bermanfaat secara internasional gitu. Ahmad Fahri Rajab juga punya cerita menarik dengan profesinya sebagai prakirawan cuaca selama belasan tahun. Yang jelas Pak, tetangga saya selalu nanya Pak kalau mau main bola gitu. Kebetulan di depan rumah saya kadang suka main tenis meja gitu ya. Pak, gimana nih, sore hujan gak? Ya kadang ada kebanggaan tersendiri lah. Cuma paling saya selalu bilang potensi ada gitu. Yang jelas kita tidak bisa bilang pasti. Pengalaman buruk pernah dialami Hari Tirto, prakirawan senior BMKG yang kini memimpin subbagian informasi publik. Beberapa tahun lalu, lingkungan di sekitar kontrakannya di daerah timur Jakarta kebanjiran tanpa ada antisipasi sebelumnya. Menyedihkan di kala saya dinas, rumah kebanjiran. Jadi saya sudah berusaha mengingatkan ini sebentar lagi mau banjir, tolong ya kita memberi informasi kepada masyarakat. Sudah sekitar saya berusaha memberi informasi sekemampuan saya, sepengetahuan saya. Tapi ya di sisi lain kan belum terjadi kan gitu. Manakala sudah terjadi baru ditanya sampai kapan kan gitu. Kini Hari Tirto cukup gembira melihat masyarakat mulai peduli terhadap informasi perakiraan cuaca. Ia pun kerap ditanya mengenai perakiraan cuaca bahkan oleh pejabat sekalipun. Hari Tirto kini sudah 18 tahun berkecimpung di dunia cuaca. Ia pun berbagi informasi pengamatan cuaca secara sederhana untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap cuaca. Anda punya ayam di rumah? Ayam itu juga punya insting. Kalau kita punya piaraan ayam gitu, kalau masih di pedesaan, masyarakat desa sudah tahu. Kalau ayam itu masih nyari makan, ada hujan nggak mau neduh, itu hujannya sebentar. Tapi manakala ayam ada hujan, ayam itu langsung berteduh, itu hujannya lama. Itu kan tanda-tanda alam. Terus masyarakat kita manakala musim kemarau gitu, puncak-puncaknya panas-panasnya itu dia akan menandai dengan penggerek batang, bunyi. Nah itu masyarakat sudah tahu, wah ini kering gitu, panas kering. Lalu bagaimana dengan pengamatan awan? Prakirawan Maria Budiarti memberikan tips berikut ini. Biasanya dapat juga diketahui ketika pagi sudah mulai tumbuh banyak awan. Nah itu bisa jadi bahwa nih nanti siang ada kemungkinan tumbuh awan yang bisa berpotensi turun hujan. Awan yang rata bergumpal-gumpal, warnanya juga bisa rata warna keabu-abuan. Itu biasanya nanti sekitar 1 atau 2 jam kemudian bisa potensi untuk turun hujan. Mungkin hujannya tidak terlalu lebat, tapi memang ada potensi untuk turun hujan. Kadang kan awan itu bergerak, dia mengikuti arah angin. Mungkin kita bisa lihat dari arah tiupan angin dari arah timur, lalu gelapnya di wilayah timur. Wah, kemungkinan akan datang hujan dari arah timur. Bisa juga kalau kita lihat di atas kepala kita sudah mulai gelap, tapi ternyata anginnya cukup kencang bergerak ke arah timur.
Dan kadang hujannya tidak jatuh di situ, tapi jatuh di arah timur seperti itu. Kalau untuk malam mungkin bisa lihat bahwa agak merah-merah. Kalau malam itu terlihat gelap, terus bintang terlihat, wah biasanya itu cerah berarti. Tapi kalau kita melihat ke langit, seperti agak semburat merah, itu berarti banyak awan dan kemungkinan akan berpotensi turun hujan. Indonesia masih akan bercuaca tak menentu dengan perubahan iklim yang mendunia. Dengan begitu, informasi dari para prakirawan cuaca masih akan terus hadir dan dibutuhkan masyarakat. Demikian Saga KBR 68H, saya Agus Lukman, terima kasih sudah mendengarkan.